gitu loh. Yang nggak boleh itu kita mau berinovasi, aku berinovasi lah masalah sholat nih kan. Biasanya kan Allahu Akbar inovasi lah, Kan dia Allahu Akbar inovasi ya, itu baru nggak boleh gitu kan. Itu baru nggak boleh. Ini nggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Risalah Allah. Channel ini berisi konten kajian Kitabullah. Materi yang dideskripsikan merupakan hal-hal yang jarang sekali dibahas di jagat ini. Tentunya dan dipastikan Anda akan mendapat sesuatu yang baru setelah menonton channel ini. Dipastikan juga bahwa apa yang dideskripsikan channel ini bukan merupakan pola pikir saya sendiri dan bukan merupakan pola pikir manusia lainnya. Tapi yang dideskripsikan ini adalah sesuatu yang berasal dari Kitabullah dan yang pasti akan mencerdaskan, bukan membodohi. Silakan subscribe, like, dan share jika berkenan dan dirasa bermanfaat bagi kita semuanya. sebelum materi berlanjut ada yang nggak ditanyakan sebelumnya gitu kan, tentang bid'ah. Dan sekarang ini dengan gampangnya orang-orang itu menyebut bid'ah gitu kan Kayak kopeh lah. pada orang-orang, sehingga terjadilah gitu kan akibatnya perpecahan umat karena dengan seenaknya mengatakan bid'ah pada orang lain. Terus pertanyaannya? Dan menurut Kitabullah itu bagaimana sih yang sebenarnya arti bid'ah itu menurut Kitabullah ya, bukan menurut Bapak itu. Kitabullah ini Udah pastilah itu. Saya akan berusaha menjawab seobjektif mungkin, tidak berpihak sana dan sini, tidak berpihak kepada mazhab A, mazhab B, mazhab C, dan mazhab D gitu kan. Jadi saya terangkan sesuai dengan apa kata Kitabullah tentunya ya. Nah, di Quran sendiri ya, kalau kita kumpulkan kata-kata derivasi lafaz bada'a ini ya kan, bid'ah itu dari kata bada'a sebenarnya. Nggak nyampe mic-nya. Derivasi lafaz badangan ini nggak banyak, tidak sebanyak lafaz din, tidak sebanyak lafaz Islam, tidak sebanyak lafaz Allah, apalagi tidak sebanyak lafaz Rob dan lafaz-lafaz lainnya, nggak banyak. Cuman ada 3 ayat di Quran disebutkan 3 ayat derivasi lafaz pada ini. Itu ada di surat yang pertama 46 ayat 9, Al-Baqarah 117, dan Al-An'am 101. Ya. Kita bahas ayatnya dulu. Yang pertama di surat Al-Ahqaf ayat 9. Apa katanya? Qul ma kuntu bid'am minar rusul. Itu kan ada kata bid'ahnya kan? Ada.
Katakan, ya Rasul, Allah menyuruh kepada Rasul, memerintahkan kepada Rasul, ma kunta bid'am minar rusul. Aku bukanlah Rasul yang Pertama. bid'ah. Aku bukan Rasul yang Beda. pertama di sini dikatakan. Artinya aku bukan Rasul yang baru, Baru. di antara Rasul-rasul. Rasul. Nah, ini masalah Beda. kerasulan ini kan. Terus wama adri ma yuf'alu bi wala bikum. Dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku maupun terhadap dirimu. Nah, jadi dia melepaskan subjektivitas dirinya dan juga melepaskan intervensi orang lain. Aku nggak tahu terhadap diriku maupun terhadap dirimu. Aku tidak tahu apa yang akan kuperbuat terhadap diriku maupun terhadap dirimu. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Tuh kata dia kan. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepada aku. Dan aku tidak lain hanyalah seorang nadhirum mubin. Peringatan yang menjelaskan. Nah, jadi sebagai Rasul aku bukan Rasul yang Pertama. bid'ah, Yang baru. itu loh. Jadi Rasul sendiri pun dilarang untuk berbuat bid'ah. Beda. Dalam konteks apa? Dalam konteks Wahyu. gitu loh. Jadi secara wahyu, ya secara kerasulan, semua Rasul itu membawa wahyu, bukan membawa pendapatnya sendiri dan juga bukan tidak membawa pendapat Orang lain. orang lain. Gitu loh. Dan semua Rasul ini akidahnya sama. Selalu mengajarkan tauhid uluhiyah. Allah itu ahad, ilahu wahid. Gitu loh. Paham nggak? Jadi dalam konteks akidah, dalam konteks tauhid, Rasul sendiri pun tidak diberi kewenangan untuk membuat hal yang baru. Paham nggak? Dalam konteks akidah, Rasul sendiri pun tidak diperkenankan untuk membuat hal yang baru, untuk membuat hal yang bid'ah tentang konsep uluhiyah, tentang konsep ketuhanan, tentang konsep rububiyah. Tetap yang diajarkan Rasul, semua Rasul itu adalah Wahyu. ilahu wahid, yang dasarnya adalah dari wahyu. Paham nggak? Jadi dalam konteks uluhiyah semuanya harus berdasarkan wahyu. Kalau tidak berdasarkan wahyu namanya bid'ah. Beda. Ya, itu loh. Ini berdasarkan ayat ini nih. Paham? Paham. Makanya semua Rasul pasti semua ani abudullah ya qaumi, ya kan?
Ubudullah ilahu wahid, pasti rata-rata begitu. Mengajarkan monoteisme, bukan politeisme. Ilah itu wahid, ilah itu ahad, Allah itu ahad. Nah, itu konteksnya konteks Wahyu. akidah, ya kan? Konteks kita harus berdasarkan Wahyu. saklek, saklek ya. Ingat, Sinkron. Saklek. paham sampai sini ya? Paham? Nah, Al-Baqarah 117 kita lihat. Badi'us samawati wal ardh wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Nah, ada kata Badi' badi. Siapa yang pakai di situ? Allah. Allah. Badi'us samawat, menciptakan langit, samawat dan bumi. Allah yang pakai. Dalam hal apa? Dalam hal samawat dan dalam hal semesta. Wal ard. Hah? Ini badi ini sama timbangannya dengan sama nih. No. Sami. Samia. Sami artinya apa? Maha mendengar kan? Samia. Sami. Allah itu maha mendengar. mendengar. Badi berarti Allah juga maha bid'ah. Allah maha pembaharu. Tepatnya di sini adalah inovator. Sang inovator. Karena konteksnya adalah langit dan Bumi. terus itu mengalami ada perubahan-perubahan. Ingat? Ya. Apa yang ada di langit dan ada di bumi Terus pasti mengalami bid'ah. pasti mengalami bid'ah. Dulu nggak ada corona, sekarang ada corona, ya kan? Fenomena alam itu terus mengalami bid'ah. Bid'ah. Sumedang yang dulu nggak Sumedang yang sekarang. Sekarang. Beda kan? Beda. Makhluk dulu nggak kayak makhluk Sekarang. sekarang. Penghuni bumi, penghuni langit dan bumi yang dulu dengan penghuni langit dan bumi yang sekarang Beda. tidak sama, berbeda. Terus. Ya. Jadi Allah sendiri terus melakukan pembaharuan, Allah sendiri terus melakukan inovasi-inovasi pada semesta alam, gitu loh. Meletusnya gunung itu adalah bagian dari inovasi, ya kan? Fenomena perubahan. Fenomena itu melahirkan sebuah inovasi. Akhirnya nanti setelah gunung itu Hal baru. meletus, membuat alam yang baru kan? Betul. Betul. Karena kita kode amron senangan apabila Allah telah memutuskan sebuah urusan fa inna ma yakul, dia akan mengatakan kun fa yakun. Awas, sebelum kun itu ada kata fa itu proses. Oh, proses. Jadi setiap perubahan itu juga ada prosesnya. Kun fa yakun. Kun jadi maka proses. makan ini proses. Kun Jadi Pak fayakun jadilah. fa yakun. Jadilah Maka dia sesuatu. akan ini kan mudhari nih. Ya kan? Mudhari, yakunnya kan mudhari. Yang Bukan artinya jadi langsung jadi, enggak, ada prosesnya nih ya. Karena bentuk di sini mudhari gitu loh. Jadi setiap pembaharuan itu ada proses. prosesnya.
Bukan kun katanya. Jadi maka jadi, enggak. Kun fa Ya. yakun. Budori ini awas, ini budori. Yang telah. Itulah gunanya undang-undang bahasa yang disebut dengan linguistis itu. Mudah-mudahan berarti yang telah Hah? diperjuangkan. Mudori mah yang akan nah. Oh. Jadi akan terjadi gitu. Ya, Cuman akan. butuh proses. Bumi ini sebelum kita tinggal di sini itu prosesnya berapa miliar tahun. Oh. Gitu loh. Emang kita ini udah jadi seperti ini gitu. Coba proses lah. Ya. Emang kita ini yang begini ini gitu. Nanti di ukhrawi kan beda lagi. Disebutnya khalqin jadid itu kan, makhluk baru kan. Ting gimana bentuknya? Itu loh. Jadi Allah sendiri ya, Allah sendiri menggunakan sifat bid'ah itu. Ngerti nggak? Berarti salah satu sifat Allah itu maha bid'ah, ya badi, maha badi, al-badi, al-badi artinya sang inovator, sang membuat sang hal, pembaharuan. pembaharuan, membuat hal baru. Hal baru itu maksudnya bukan hal baru, bukan hal baru. Banyak orang menciptakan hal baru tapi malah negatif kan, malah tidak manfaat. Tapi ini hal barunya hal baru yang memang Bermanfaat, membawa inovasi gitu. membawa manfaat. Kun fayakun, jadi berproses jadi, sebelum proses jadi. Gitu loh. Jadinya itu pakai proses gitu. Enggak. Jadi namanya pembaharuan juga berarti butuh proses. Kan soalnya Pak nggak doa gini, kun fayakun, Nah. langsung jadilah. Bukan artinya simsalabim jadi maka Jebron. enggak. Ada fa. Iya. Proses dulu. Sebelum yakun. Ini yakun fi'ilnya mudhari. Yang Akan kan? akan. Nah. Gitu. Logis. Logis. Gitu loh. Satu ayat lagi. Nanti baru kita korelasikan dengan Ayat surat kegenap ya, surat Al-An'am ayat 101. Tak. Apa itu tak? kodok. Hmm? Nah, badi itu ya, badi yang sama wati wal ar. Sama nih kan? Anna yakunu lahu waladu walam takul lahu sahibah. Wa khalaqa kulla syai' wa huwa bikulli syai'in. Allah memang pembaharu gitu kan. Anak Cuman janganlah kalian bilang terus dia itu punya anak gitu kan. bagaimana mungkin dia mempunyai anak yakunu Dia untuk lahu membuat sebuah pembaharuan itu tidak memerlukan anak, enggak. Bagaimana pula dia sebenarnya istri juga nggak ada kok gitu. walam takul lahu sahibah, karena dia tidak mempunyai istri. Nah, dia menciptakan sesuatu karena dia pakai wahwa bikuli syai'in alim, karena dia pakai ilmu. Dan Gitu dia loh. menciptakan segala sesuatu kulla syai'in. Dan dia terhadap segala sesuatu bikulli syai'in maha ilmu. Jadi pembaharuan itu adalah bersifat ilmiah, bukan simsalabim. Ada unsur ilmiahnya bahwa bikuli syai'in alim, sebenarnya pakai ilmu. Inilah kata-kata derivasi lafaz bada'a yang ada di Quran cuma 3 ayat. Yang pertama, Rasul tidak sama sekali tidak berwenang untuk membuat pembaharuan dalam konteks wahyu.
akidah, nggak bisa. Tapi Allah sendiri sebagai Al-Badi, ya, sebagai sang inovator, dia sendiri terus membuat hal-hal yang bid'ah terhadap langit dan bumi. Apa yang ada langitnya di bumi. Gitu loh. Paham? Nah, terus sekarang orang berdebat Masalah bid'ah. masalah bid'ah, katakan. Ini yang repot. Gitu. Allah aja membuat bid'ah. Kita mengimani Allah Al-Ghafur, ya kan? Maha Pengampun. Berarti kita harus bersifat pemaaf juga kan? Minimal sifat itu kita pakai. Nah, jadi begini kita simpulkan sekarang. Ada yang memang dia haram. Berdasarkan dua ayat tadi ya kita simpulkan ya. Bila itu menyangkut hal akidah. Haram. Tiga. Tapi sisi lain dalam sosial ada yang memang dia harus menjadi sebuah keharusan, wajib banget. Kita wajib membuat pembaharuan dalam konteks Positif. sosial, ya, horizontal. Itu dalam konteks kehidupan atau dalam konteks kemaslahatan. Masyarakat. Itu harus membuat hal-hal yang inovatif. Oh enggak? Ini inovatif nggak? Usman dulu Inovatif lah. membukukan Quran, dibuat Quran jadi dalam bentuk mushaf, Mengkitabkan. mengkompilasinya. Ini inovatif kan? Beda nggak? Beda. Tapi beda yang Inovatif. ya. Saya dulu begitu susahnya ketika ingin mencari sebuah lafaz di Quran, mengkompilasi lafaz. Misalnya saya ingin mencari lafaz Allah. Lafaz Allah di Quran ada berapa kali ya? Tapi saya ingin mengetahuinya secara otomatis. Indeks, sesuai dengan ada indeksnya. Wah, susah. Masa dicari satu-satu kan Allah. Allah. Terus iya, lomba. Ribet kan? Ini ada. Ini inovatif. Mufaros nih. Jadi kalau kita mencari lafaz Allah, muncul semua lafaz Allah di sini. Nama indeks Quran. Indeks Quran ini inovatif, beda kan? Ya. Beda, Rasul nggak pernah bikin ini, beda nih. Inovatif, bagus. Ini Rasul nggak pernah bikin, kenapa orang nggak protes? Ini ya, namanya inovatif. Contoh lagi nih, contoh. Dulu zaman Rasul itu sikat gigi itu pakai kayu siwak ya. Siwak. Nah, zaman berkembang, semakin lama semakin berkembang, ya kan? Manusia terus berpikir. Akhirnya sekarang ada pakai sikat gigi. Beda tak? Apa hukumnya jika kita sikat gigi, jika kita membersihkan gigi pakai sikat gigi? Masa haram? Harus siwak karena sunnah Rasul. Harusnya siwak pakai sunnah Rasul gitu kan? Masa gara-gara sikat gigi kita masuk neraka? Kau masuk neraka kau. Kenapa? Dulu kau membersihkan gigi pakai sikat gigi. Masa gitu? Itu namanya inovatif.
Jadi memang kita dalam memahami sunnah itu, ya, diambil dari ada orang yang memahami sunnah secara tekstual, budaya. ada yang kontekstual dalam memahami sebuah hadis atau apa ya, sebuah ajaran. Kalau kita memahaminya secara tekstual, ada orang yang memang dia fanatis dengan Rasul. Jadi semua perilaku Rasul itu dilihatnya secara tekstual. Dimulai dari cara makannya, cara berpakaiannya, Cara mandinya, semuanya lah ditirunya. kehidupan Saking cintanya mungkin dia sama Rasul, ditirunya lah sampai begitu, sampai akhirnya dia nggak mau kok pakai motor, nggak bisa pakai mobil, nggak bisa, nggak boleh. Rasul dulu juga nggak pakai motor, nggak pakai mobil. Ada yang begitu sampai begitu. kayak Ya silahkan saja ya, namanya dia itu bukti cintanya sama Rasul, begitulah. Nggak perlu kita salahkan juga. Ngapain pula nyalahin orang begitu? Masa ada orang berjenggot kita salahin? Ngapain berjenggot? Orang jenggot dia sendiri kok. Ya kan? Ngapain pula? Kurang kerjaan kita salahin, ngapain? Apa pula gunanya? Itulah bukti cintanya kepada Rasul. Gitu loh. Nah, itu mah kayak orang Arab aja. Ngapain? Gunanya juga apa gitu loh? Hanya untuk memperkeruh hanya dan menambah keributan antar umat saja itu. Ujungnya kita gak akur-akur nanti. Itu loh. Mau kalian anggap itu sunnah ya silahkan. Kan dulu teman saya dalam konteks musik nih, dia dulu penggemar Guns N' Roses. Tau Guns N' Roses? penyanyi, Band. vokalis nak, Hah? vokalis nak, Semuanya, Oh, semua band itu. Sampai vokalisnya dimirip-miripin sama penyanyinya Axl Rose. Ya. Gitarisnya sampai dimirip-miripin. Gaya rambutnya, penampilannya semua mirip. Waktu main band juga dia bawainnya lagu Guns N' Roses. Persis banget. karena semakin cintanya Saking ngefans ya dia sama. band. Mau kita salahin? Enggak. Kan nggak mungkin. Gitu loh. Tapi jangan salahkan juga orang yang memahami secara kontekstual. Masalah gigi tadi, sikat gigi itu kan dalam konteks kebersihan kan. Artinya dalam konteks kebersihan kan nggak harus pakai siwak. Zaman kita dulu ada yang pakai pasir ya kan. Sekarang semakin lama semakin berinovasi pakai pasta gigi gitu kan. Pasta gigi juga terus berinovasi kan. Terus berinovasi kan. Beki meningkat lah. Gitu loh. Jadi sampai kapanpun dalam konteks kehidupan kita nggak bisa terhindar dari bid'ah. Semuanya bid'ah. Kita sudah berapa abad Islam ini? 1400. 14 abad berarti. Bid'ah banyak. Bid'ah yang terjadi tanpa kita sadari. Tapi itu untuk inovasi. Perkembangan. Ya kan? Itu inovasi. Ada orang bilang mauludan itu bid'ah. Gua ngapain di bid'ah? Itu kan inovasi Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Inovasinya dia agar umat bisa terbakar lagi semangat keislamannya. Ya silahkan. Mau maulid, mau apa, tabligh akbar, mau apa, bikinlah inovasi-inovasi yang bisa membangkitkan Islam. semangat Islam. Silakan. Kapan kita mesti terpaku kepada kehidupan yang sekarang sudah berbeda ini gitu loh. Ngerti nggak? Jadi bid'ah nggak bisa dihindari. Ngerti nggak? Selalu ada. Bid'ah nggak bisa dihindari. Dan harus malah bid'ah. Inovasi untuk membangkitkan gairah Islam itu harus tetap ada. Gitu.
Dulu belajar ngaji alibata kan, berinovasi pakai metode ikro kan, itu kan inovasi, bid'ah itu nggak boleh. Haram belajar ikro masa gitu. Bid'ah, Rasul nggak melakukan itu gitu. Karena jadi ikro. Paham ya? Nah, dulu ada kisah Sayyidina Umar, dilihatnya sahabat sholat tarawih masing-masing, ya kan? Sama Umar udah berjamaah aja. Padahal Rasul ada. Rasul nggak ditegur Rasul tuh, dibiarin sama Rasul, silakan kalian berjamaah. Walaupun Rasul melaksanakannya sendiri. Terus kita ribut, wah, Yang berjamaah. tarawih berjamaah bid'ah. Loh, itu inovasinya Umar. Inovasi Umar agar ya, secara estetika nggak enak, masa sih sendiri-sendiri berjamaah, udah. Gitu loh. Yang nggak boleh itu kita mau berinovasi. Aku berinovasi lah masalah sholat nih kan. Biasanya kan Allahu Akbar, inovasi lah. Allahu Akbar, inovasi ya, itu baru nggak boleh gitu kan. Itu baru nggak boleh. Ini nggak? Berinovasi. Jadi silakan membuat bid'ah dalam konteks Yang positif. sosial kehidupan, kemaslahatan, Dan ya. Kemaslahatan kemaslahatan. kehidupan, kemaslahatan umat. Dalam konteksnya adalah inovasi, gitu loh. Silakan. Tapi jangan membuat bid'ah yang dalam konteks akidah, memodifikasi ajaran, nah itu nggak boleh. Jadi ada memodifikasi, ada nah jangan. Jangan modifikasi. Wah. Gantilah sebutannya, biasanya kan Allah ya kan, ganti sama Loha, jangan. Jangan, Bahaya ya. bahaya itu. Aduh. Ngerti nggak? Jadi kita mandang dua sisi nih ya. Ada yang memang Rasul sendiri pun tidak punya kewenangan, tapi sisi lain memang harus bid'ah karena Allah sendiri juga melakukan hal yang bid'ah terhadap semesta alam. Artinya membuat inovasi. Inovasi. Gitu loh. Paham nggak? Nih, rokok haram, ada yang bilang haram, ya kan? Ada yang bilang haram. Itu kan pendapat, ya. Itu pendapat. Namanya pendapat, kita nggak bisa bicara salah, benar. Karena pendapat itu hubungannya dengan argumentasi, bukan. Jadi namanya pendapat itu tidak bisa dieksperimenkan gitu, bukan eksperimental. Nih, kita misalnya nih buku nih. Ada yang bilang berdebat nih. Ini dari kertas. Oh enggak, ini plastik. Ini dari kertas. Buktikan ya. Kok ini kan? Ini sekarang disobek. Tuh, benar kertas. Itu eksperimental kan? Bisa dibuktikan lewat sebuah tindakan. Tapi kalau pendapat mau ditindak bagaimana? Sebuah pendapat. Itu loh. Oh, rokok haram. Tindak. Jangan rokok. Tuh kan benar berasap jadi haram, kan nggak benar gitu. Paham nggak? Nah. Jadi silahkan kita membuat inovasi-inovasi ya demi kemaslahatan. Jangan menyalah benarkan, enggak. Jadi akur umat itu. Ya, akur. Ada orang yang meniru sampai pis-pis, silahkan. Tapi jangan yang jenggotan nyalahkan juga yang nggak jenggotan.
ya kan? Gitu loh. Jangan. Karena kita memahami isyarat itu secara kontekstual. Jangan yang pakai siwak berantam sama yang pakai sikat gigi kan tolol itu namanya. Ya, nah itulah. Oke, understand? Yes, finish.